A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kembali Arima ke dalam kamar setelah berupaya untuk membantu ibunya Lutfi untuk membereskan meja makan. Tapi wanita itu justru melarangnya. Arima tentu saja merasa senang. Akan tetapi ucapan calon ibu mertuanya ini begitu menyakitkan. "Sudah, ke kamar saja. Tamu tidak boleh ikut bekerja. Ini tugas keluarga," ujarnya. Seolah ingin mengatakan jika dia adalah tamu dan jangan sekali-kali ikut campur dengan urusan keluarga ini. Sekarang ibu bisa bicara begitu. Tapi tunggu setelah aku jadi istrinya Kang Lutfi. Tahu rasa kalian semuanya. Arima mendengus kesal. Tiba-tiba dia kepikiran Lutfi. Kemana pria itu sebenarnya? Seolah dia tak peduli padanya. Bahkan dari semenjak Arima tiba, mereka hanya bertemu sekali saja. Arima mengendap menyusuri satu persatu ruangan yang ada. Dia mencari kamar yang ditinggali Lutfi selama ini. Hai, calon istri secantik ini kok dicuekin. Bagusnya kan diajak jalan-jalan, kenalin sama tetangga kampung gitu. Ini malah dicuekin kayak begini. Gimana sih Kang Lutfi? Batinnya. Tibalah juga wanita itu di depan kamar yang berada di deretan paling kanan. Sebuah kamar yang nampak sangat bersih dan rapi. Itu bisa dilihat dari luar kamarnya. Gorden biru dengan renda-renda bunga kecil, serta tulisan Assalamualaikum dari huruf Arab dengan bentuk kaligrafi. Apa ini kamar Kang Lutfi? Pikir Arima. Dia mendekati pintu. Samar terdengar olehnya suara seseorang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Dan dia yakin itu suara Lutfi, calon suaminya. Jantungnya seakan mau berhenti. Apalagi Lutfi membacanya dengan suara sangat merdu. Harusnya Arima bisa menikmatinya, merenungi apa yang sudah dia jalani selama hidup di dunia. Tapi entah mengapa telinga dan raganya terasa tak begitu nyaman dengan bacaan-bacaan yang sedang dilantunkan oleh Lutfi. Badannya justru terasa panas, hingga wanita itu buru-buru meninggalkan kamar yang tadi dicarinya. Ngaji terus, gak bosan apa? Bikin pengap kuping gue aja, sungutnya kesal. Setibanya di kamar, dia kembali membaringkan tubuhnya, lalu meraih ponsel yang tergeletak di atas kasur. Nampak kabel handset masih menempel di benda tersebut. Arima buru-buru meraihnya. Dia memasangnya pada telinga dan memutar lagu dangdut koplo kesukaannya. Mendingan nyanyi, happy, daripada ngaji cuman bikin kuping panas doang. Gak asik ah, ujarnya bicara sendiri. Lalu tersenyum dan tertawa. Belum tahu aja Kang Lutfi dengan indahnya dunia malam. Tenang saja Kang, nanti aku kenalin. Bakal aku bawa kamu ke sana. Kita happy bareng-bareng. Arima membayangkan datang berdua ke klub malam, ke karaoke bersama Lutfi. Lalu mereka berjoget dan minum-minum hingga mabuk. Pasti seru sekali, pikirnya. Wanita itu tersenyum sendiri.
Pasti Akang bakal ketagihan kok. Lalu dia terkekeh, fokus pada layar ponselnya, mencari aplikasi musik yang biasa dia dengarkan. Arima buru-buru meraih handset, memasang pada telinganya, dan memutar lagu dangdut koplo kesukaannya. Sebuah lagu dangdut yang dia pikir pas dengan suasana hatinya pun dipilih. Walaupun lagunya sendu, tapi karena dalam irama koplo, tubuh wanita itu tetap saja bergoyang. Dia mengulang lagu tersebut berkali-kali. Arima benar-benar sedang baper. Setelah puas mendengarkan musik, bernyanyi dan bergoyang, dia beranjak untuk membersihkan tubuhnya yang berkeringat karena bergoyang dengan cukup semangat. Lumayanlah, hitung-hitung olahraga, pikirnya. Baru saja tangannya menjangkau handuk yang tergantung di kapstok, Arima merasakan sesuatu yang aneh kembali terjadi pada area sensitifnya. Bahkan kini lebih jelas dan sangat terasa. Arima mencoba menahannya, tapi rasa gatal semakin menjadi-jadi. Kenapa gatal sekali? Tadi aku tidak apa-apa. Arima bicara sendiri. Dia menggaruk perlahan karena takut kuku panjangnya melukai sesuatu yang berharga dan dibanggakannya. Dia khawatir kalau lecet, luka, ataupun apapun itu, nanti Lutfi akan kecewa saat menjadi suaminya nanti. Untuk memastikan ada apa di area sensitifnya itu, Arima mencoba memeriksanya. Nihil, tak ada sesuatu pada area sensitifnya. Tapi kenapa rasanya gatal sekali? Lirihnya. Sementara tangannya sibuk menggaruk karena rasa gatal itu sangat luar biasa dan tak bisa lagi ditahannya. Gatal. Tolong. Jeritnya tertahan. Bagaimana ini? Gatal sekali. Akhirnya dia menggaruk sebisanya. Tak peduli akan luka atau lecet. Rasa gatal itu begitu menyiksa dan mendera secara tiba-tiba. Siapa yang berani berbuat jahat pada aku? Siapa? Arima meracau. Awas saja. Kalau aku tahu siapa pelakunya. Apakah kamu, Hanum? Ya, pasti kamu. Karena kamu tak terima kan Kang Lutfi akhirnya memilihku untuk jadi istrinya. Akan kubalas kau, perempuan sok suci, perempuan yang tak mau menerima kekalahan. Beraninya kau main belakang padaku, Hanum. Dalam erangan Arima masih bisa mengeluarkan umpatan-umpatan sadis. Dia yakin jika penyakit yang dideritanya adalah kiriman dari Hanum. Hanum, tunggu pembalasanku. Akan kubuat kau lebih dari kemarin. Tunggu saja wanita keparat. Umpatnya kembali. Dia mengerang, mengadu sendiri, bergulingan di kasur. Darah mulai membasahi jemarinya, menempel di kuku panjangnya. Perih, gatal semuanya menyatu sekarang, menjadi sebuah rasa yang menyiksa bagi Arima. Dia mulai menangis, merintih dan mengerang pilu. Tak ada lagi rasa malu. Dibukanya pakaian dalam bagian bawah karena sudah tak tahan akan rasa gatal dan sakit yang begitu dahsyat. Kini dia benar-benar dalam kondisi mengenaskan. Arima tak peduli. Dia terus menggaruk hingga menjerit histeris. Siapapun kalian tolong aku. Kang Lutfi, tolong Kang. Ceritnya. Ibunya Lutfi yang tengah menyapu ruang tamu tersentak saat mendengar jeritan pilu Arima. Ada apa ini? Kenapa perempuan itu menjerit-jerit kesakitan begitu? Dia bergegas menuju kamar Arima. Lalu dibukanya pintu kamar tanpa permisi karena Arima terus menjerit histeris. Tolong, gatal sekali.
Sakit, ampun. Kembali Arima melolong pilu. Pintu pun terbuka. Betapa terkejutnya perempuan setengah baya itu mendapati Arima yang tengah berguling di atas lantai. Sementara tangannya sibuk menggaruk kemaluannya. Darah nampak tercecer di spray dan lantai. Wanita itu bergidik menyaksikan pemandangan mengerikan yang terpampang di hadapannya. Astagfirullah, Lutfi, tolong. Dia menjerit, memanggil anaknya lalu menutup mulutnya. Allahu Akbar, desisnya. Sementara Arima terus berguling ke sana kemari sambil menggaruk, merintih kesakitan. Wajahnya nampak menakutkan. Rambutnya awut-awutan, mata melotot. Sementara tangannya terus menggaruk area sensitifnya yang kini tak lagi ditutupinya. Lutfi dan ayahnya datang bersamaan. Mereka kaget dan mengucapkan Astagfirullah secara berbarengan. Kenapa dia, Lut? Tanya bapak sambil mengalihkan pandangan dari Arima. Karena wanita itu tak ragu membuka auratnya yang terlihat kemana-mana. Saya tidak tahu, Pak, tukas Lutfi. Sepertinya bapaknya Lutfi juga cepat mengalihkan pandangannya. Melihat anak dan suaminya yang sungkan karena penampakan Arima yang seronok, akhirnya ibunya Lutfi menyambar spray dan menutupi tubuh Arima yang kembali bergulingan di lantai kamar. Astagfirullah, kamu kenapa? Tanyanya. Saya tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja jadi begini, jawab Arima tersengal. Sementara tangannya terus sibuk menggaruk tanpa jeda. Gatal sekali. Bu, tolonglah saya, desanya dengan wajah memelas. Tolong bagaimana? Saya bingung. Tiba-tiba kamu jadi begini. Ibunya Lutfi menjawab dan mengemukakan keheranannya. Saya tidak tahu. Gatalnya datang tiba-tiba. Rasanya sakit, perih dan gatal luar biasa. Arima merintih. Lutfi dan bapaknya masuk ke dalam kamar. Sejenak Lutfi tercenung melihat keadaan Arima. Tiba-tiba saja dia teringat akan apa yang pernah menimpa Hanum dulu. Apa yang kini Arima rasakan persis dengan apa yang pernah dirasakan oleh Hanum dulu. Hanum pun merintih, menangis dan menjerit kecil saat rasa gatal itu menyerang dan tak bisa ditahannya. Bedanya, Hanum terus beristighfar, sedangkan Arima lebih banyak merutuki penyakitnya itu. Dan Hanum tidak sampai menggaruk sedahsyatnya itu hingga darahnya berceceran. Karena ibu mertuanya sering membuatkan air panas untuk mengompresnya, serta membuat ramuan-ramuan herbal untuk mengurangi rasa gatal dan sakit yang datang padanya. Tapi sekarang, ibunya mana mau membuatkan obat untuk Arima. Saat ini saja bahkan ibunya tak berani menyentuh Arima. Dan tiba-tiba saja Lutfi teringat sesuatu. Bukankah kata Umi Mutmainah, penyakit yang datang pada Hanum adalah penyakit yang dikirim oleh dukun santet dengan menggerakkan jin peliharaannya atas perintah dari seseorang yang membayarnya. Entah apa maksudnya. Lalu kini Arima pun bernasib sama. Apa dia juga disantet seperti Hanum? Tapi oleh siapa? Dan apa tujuan orang tersebut hingga tega melakukan hal mengerikan ini pada Hanum dan Arima? Ada banyak hal yang terpikir di otak Lutfi. Apa daya rintihan dan rutukan keras yang keluar dari mulut Arima mengusiknya? Setan, penyakit sialan, kenapa harus datang padaku seperti ini? Siapa yang berani-beraninya melakukan ini padaku, Kalian belum tahu siapa Arima.
Lihat saja nanti. Akan kubalas kalian semuanya, ceritnya bicara sendiri. Ibunya Lutfi menggelengkan kepalanya bingung, tak paham dengan apa yang Arima katakan. Ngomong apa sih dia? Tanya ibunya Lutfi. Biarin aja bu, mungkin efek karena tak tahan, nahan sakit dan gatal, jawab Lutfi. Aneh sekali, kena penyakit bukannya banyak istighfar, malah marah-marah kayak orang gila. Benar-benar stres di perempuan, rutuk ibunya Lutfi. Dia nampak kesal melihat tingkah Arima. Dasar tak tahu malu. Akhirnya dia meninggalkan kamar Arima dengan bersungut-sungut. Papanya Lutfi mengikuti dari belakang. Kini hanya Lutfi dan Arima di kamar itu. Sialan, gatal sekali Kang. Gatal. Setan alas, kurang ajar. Lagi-lagi Arima berutuk. Bisa tidak kamu berhenti berkata kasar seperti itu? Coba istighfar. Ingat sama Allah. Pasrah. Minta pertolongan padanya, ujar Lutfi tak kalah kesal. Arima terdiam. Akhirnya Lutfi menghubungi Hanum dan menceritakan apa yang kini terjadi pada Arima. Tentu saja Hanum yang mendengarnya terkaget-kaget. Kok bisa begitu Kang? Tanya Hanum. Akang juga tidak tahu Neng. Kondisinya sama persis dengan keadaan Neng waktu itu, jelas Lutfi. Hanum terdiam. Akang harus bagaimana Neng? Tanya Lutfi kembali. Bawa ke dokter dulu Kang. Siapa tahu itu hanya alergi saja. Kan Arima suka mengenakan kosmetik. Coba tanya dulu. Takutnya dia makan makanan yang membuatnya alergi parah seperti itu, terang Hanum. Lutfi mengangguk. Mungkin juga ya Neng. Baiklah kalau begitu, Akang bawa dia ke dokter dulu. Hati-hati ya Kang. Kabarin Neng kalau ada sesuatu, pinta Hanum. Mereka menghentikan pembicaraan dan menutup telepon. Lalu dengan bantuan ibunya, Lutfi membawa Arima ke klinik terdekat. Ibunya Lutfi berkata agar tak membawa Arima kembali ke rumah itu. Dia mengatakan itu dengan berbisik pada Lutfi, agar Arima tak mendengarnya. Ibu takut penyakit itu menular. Bawa pulang saja dia. Jangan dibawa kembali ke rumah ini. Pakaiannya sudah ibu masukkan ke dalam mobil. Lutfi mengangguk. Dia patuh pada ibunya. Singkat cerita, sesampainya di klinik, dokter langsung memeriksa Arima. Tapi seperti biasa, dokter hanya mengatakan jika kemungkinan besar Arima alergi makanan atau sabun sirih kewanitaan yang dipakainya. Tapi wanita itu kekeh, dia biasa menggunakannya. Alergi apa? Saya biasa pakai itu dokter, ketusnya dengan meringis. Tapi bisa saja bu. Kalau ibu mau, ibu bisa cek lab ke rumah sakit di kota kabupaten. Siapa tahu ibu kena penyakit ucap dokter muda tersebut. Dia menghentikan ucapannya karena mata Arima mendelik tajam ke arahnya. Saya hanya mau obat pereda gatal saja. Tidak usah ngomong macam-macam. Saya sedang sakit tahu. Enak saja ngomong sembarangan. Saya hancurin klinik ini tahu rasa kamu, bentak Arima dengan suara keras. Dokter yang mendengar perkataannya menjadi kaget. Tak menyangka Arima akan berkata sekasar itu padanya. Dengan cepat dia memberikan beberapa obat yang dirasa akan membantu meredakan gatal pada wanita di hadapannya ini. Akhirnya Lutfi pamit karena dia tak mau Arima berdebat dengan dokter tersebut.
Lutfi merasa malu. Arima benar-benar menjatuhkan harga dirinya. Berkali-kali Lutfi minta maaf pada dokter muda itu. Mohon dimaklumi karena sikap arogan wanita menjengkelkan yang dibawanya ini. Mungkin ibunya punya penyakit kelamin, Pak. Apakah dia punya riwayat gonta-ganti pasangan? Dokter berbisik pada Lutfi karena dia tak berani jika bertanya pada Arima. Lutfi yang bermaksud pamitan berhenti kembali. Saya tidak tahu, jawab Lutfi. Memangnya dia siapanya Bapak? Tanya dokter heran. Saya pikir istrinya. Bukan, hanya kenal saja, jelas Lutfi. Oh, pantas saja. Beda sama bapak yang sopan, ujar dokter itu. Lutfi tersenyum. Mereka kembali ke dalam mobil dan menjalankan kendaraannya itu. Lutfi bermaksud membawa Arima pulang tapi tidak ke rumahnya. Dia akan mengembalikan wanita itu ke kontrakannya karena ibunya merasa ngeri dan takut dengan penyakit yang diderita Arima. Apa kamu sering gonta-ganti pasangan? Tanya Lutfi pada Arima. Maksud Akang apa? Arima balik bertanya. Kamu pernah berhubungan seks dengan berapa pria? Karena tadi dokter bilang bisa saja kamu kena penyakit kelamin, tandas Lutfi. Arima terdiam. Terbayang di pikirannya beberapa banyak pria yang pernah bercinta dengannya. Joni, Reda, Kio, Farhat, Ivan, Jo, dan masih banyak lagi. Aku tak bisa mengingat mereka satu persatu. Batin Arima. Tapi benarkah aku kena penyakit kelamin? Pasti bukan. Ini pasti ada hubungannya dengan Hanum. Pasti dia yang mengguna-gunaiku. Dasar wanita sok suci. Tampangnya saja kalem, tapi kelakuannya kayak iblis. Rugi kamu Kang punya istri seperti Hanum yang bermuka dua itu, ucap Arima dalam hati. Siapa bilang saya kena penyakit kelamin? Bisa saja ini penyakit karena ada orang yang benci pada saya, elak Arima. Kok kamu punya pikiran begitu? Tanya Lutfi heran. Bukankah istri Akang juga pernah seperti saya? Apa Akang tega menuduhnya punya penyakit kelamin karena sering berhubungan dengan banyak pria? Tidak, bukan. Arima mencecar Lutfi dengan pertanyaan yang menyudutkan. Iya, Hanum memang bukan terkena penyakit kelamin, tapi dia tak menuduh orang lain. Dia sama sekali tak berprasangka buruk sepertimu. Hanum hanya berkata jika penyakit itu diberikan oleh Allah sebagai teguran dan agar dia lebih mendekatkan diri pada Allah. Dia tak merotok sepertimu, ketus Lutfi. Arima terdiam. Hatinya merasa kesal. Lutfi selalu membandingkan dirinya dengan Hanum, dan kini dia benar-benar berbalik menyudutkannya, bahkan tanpa ampun. Lutfi melanjutkan mobil dengan kecepatan tinggi. Sesekali Arima memekik. Selain takut, dia juga sudah tak tahan dengan rasa gatal yang kian mendera dan menyiksa. Loh, kok kita kesini Kang? Tanyanya gagap. Lutfi tak menjawab, terus fokus menyetir. Kang, itu kan jalan ke rumah Akang. Kenapa kita terus saja? Mau kemana ini? Wanita itu berteriak. Saya akan antar kamu pulang Arima, karena ibu saya khawatir tertular dengan penyakit kamu, tadas Lutfi. Tapi bagaimana dengan pakaian saya? Semuanya ada di bagasi. Ibu sudah memasukkan semuanya tadi, jelas Lutfi.
Niat banget sih ibu kamu ngusir saya, Kang. Tidak berperi kemanusiaan sekali. Calon mantu lagi sakit, malah diusir kayak begini. Kejam, gertak Arima. Tahu diri saja. Ibu saya sama sekali tak mau saya menikah lagi. Untung kamu masih diterima untuk tinggal, walaupun hanya semalam. Coba kalau pas datang, ibu langsung usir kamu. Arima terdiam, tapi terlihat sinar kemarahan di matanya yang berkilat. Ya sudah, cepatlah, aku tak tahan lagi. Gatalnya semakin menjadi-jadi sekarang. Erangnya menahan sakit, marah dan kecewa. Sungguh memprihatinkan. Mereka tiba di rumah kontrakan Arima. Wanita itu berlari menuju kamarnya, lalu menjerit-jerit seperti saat di rumah Lutfi. Tentu saja pria muda itu kaget melihat tingkah Arima. Bisa dikecilin tidak suara kamu, Arima? Malu. Nanti tetangga kamu akan mendengar suaramu itu, gertak Lutfi. Aku tak peduli, Kang. Mereka tak tahu apa yang saya rasa, jeritnya kembali. Gatal, tolong. Bangsat kalian. Beraninya hanya main dukun. Sini kalau benar-benar kalian hebat. Hadapi Arima. Aku tidak takut pada kalian. Kurang ajar. Beraninya main belakang. Setan alas. Akan kubalas semua perbuatan jahat kalian padaku. Anjing. Itulah cerita dan umpatan Arima. Tak jelas ditujukan pada siapa. Yang pasti, Lutfi sangat kesal mendengarnya. Jika saja tak berdosa, sudah dibungkamnya mulut Arima dengan bantal, agar dia tak berkuar-kuar seperti itu. Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa Lutfi ucapkan. Sedangkan Arima kini mengerang kembali. Dia bergulingan di atas kasur, sedangkan selakangannya kembali mengeluarkan darah. Mau tak mau Lutfi mengambilkan wanita itu air agar meminum obat yang barusan diberikan dokter. Coba kamu minum dulu ini. Disodorkannya gelas dan obat pada Arima yang kembali berguling. Dengan tangan bergetar, wanita itu menyambarnya. Lalu, dia menegak air itu hingga tandas. Ya ampun. Tidak bisakah kamu membaca doa atau sekedar membaca basmalah sebelum meminumnya? Tanya Lutfi, kesal. Apalagi, menderita begini juga Kang berharap saya masih kepikiran doa. Mikir atuh, geramnya pada Lutfi. Astagfirullah. Justru karena kamu sedang kesusahan. Harus banyak-banyak mengingat Allah, Arima. Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan kita semuanya. Jelas Lutfi. Bodoh amat. Sudah Kang jangan bawa-bawa nama Tuhan dulu. Sekarang coba saya mau tanya. Bisa nggak Tuhan nyembuhin penyakit saya sekarang? Kalau bisa, saya mau ibadah terus setiap hari. Mata Arima melotot. Astagfirullah. Istighfar kamu, Arima. Lutfi kehabisan kata-kata. Baru ini dia berhadapan dengan manusia seperti ini. Ya Allah, kenapa hamba harus bertemu dengan manusia seperti ini? Tanya Lutfi dalam hati. Akang harusnya tahu kenapa saya tiba-tiba punya penyakit aneh seperti ini. Jangan-jangan ini perbuatan orang yang tidak suka pada saya dan orang yang tidak setuju dengan pernikahan kita. Jawab Arima. Maksudnya apa? Lutfi mengerutkan dahinya. Ya Akang pikir saja. Siapa yang tidak suka dengan pernikahan kita ini? Pastinya istri Akang si Hanum. Ucap Arima dengan mata mendelik tajam.
Apa? Hanum? Iyalah, siapa lagi? Hanya dia orang yang tidak suka saya di sini. Apalagi bisa jadi istri Akang, iya kan? Arima menatap Lutfi. Cukup. Hanum tak seperti itu, Arima. Dia orang yang taat pada Allah. Dia wanita baik-baik. Hanum tak akan mengotori tangannya dengan perbuatan hina seperti itu. Dia orang yang takut akan dosa. Halah, namanya juga manusia. Dosa itu gak kerasa, Kang. Gak langsung benjol. Gak langsung memar. Jadi siapapun pasti bisa saja melakukan dosa. Apalagi dia pasti sakit hati mendengar kita mau menikah. Iya kan? Lagi-lagi Arima menatap wajah Lutfi. Lutfi mengepalkan tangan. Telinganya terasa panas saat lagi-lagi dia mendengar Arima terus menyebut nama Hanum dan menuduh jika istrinya itu adalah dalang di balik penyakit yang dideritanya kini. Astagfirullah. Lutfi beristighfar berulang kali. Harus bagaimana lagi caranya menghadapi wanita seperti Arima ini? Nah, Akang pahamkan sekarang. Ayolah, jangan munafik. Si Hanum juga manusia. Bisa hilaf, bisa salah, bisa juga melakukan dosa. Memangnya dia nabi, bebas dari kesalahan? Arima terus bicara. Lutfi menebalkan telinga dan wajahnya. Arima benar-benar sudah keterlaluan. Terserah kamu kalau begitu. Saya pamit. Dan ingat, saya tak mau kamu membawa-bawa nama istri saya ke dalam masalah ini. Hanum tak tahu apa-apa. Dia sudah cukup baik hati dengan mengizinkan saya menikahi kamu. Geram Lutfi. Itu hanya topeng dia saja. Padahal dia sedang nyari cara untuk menyingkirkan saya. Akang jangan tertipu. Hanum itu iblis berbentuk manusia. Akang harus tahu itu. Arima kembali bersungut-sungut. Diam. Kamulah wanita iblis itu. Jangan lagi mengatakan hal buruk tentang Hanum. Sekali lagi kamu menjelekkan nama istri saya, maka saya tak peduli lagi kamu wanita atau bukan. Saya akan hajar kamu tanpa memandang apa-apa lagi. Lutfi menggebrak meja hingga benda yang ada di atasnya berhamburan. Arima mengkeret. Dia tak menyangka jika Lutfi akan semarah ini. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.